Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 27. Hei, kau tidak menukar botolnya bukan? James menarik kerah baju pelayan bernama Erlan itu. Tidak tuan, aku berani bersumpah. Dengan takut, Erlan meyakinkan James. Dia melakukan tugasnya dengan baik, tanpa berniat khianat pada James karena dia takut. Beberapa menit kemudian, secara bersamaan, kelima orang tersebut merasakan panas di tubuhnya. Tenggorokannya terasa tercekat, serta nafasnya pun sesak sehingga kesulitan bernafas. Nafasku sesaka, ucap Ratu dengan terbata-bata. Gelubrak. Mendengar suara benda jatuh, membuat James dan Erlan saling menatap. Mereka langsung memeriksa ke dalam, di mana kelima orang itu sudah terkapar dengan mulut berbusa. Wajahnya agak menghitam, juga di bagian tenggorokannya berubah menjadi hitam keunguan. Erlan bekerja tidaklah sendirian, dia juga datang bersama partner kerjanya satu orang laki-laki. James mengecek nadi Ratu, yang ternyata sudah tak berdenyut. Dilanjut lagi mengecek yang lainnya, dan mendapatkan hasil yang sama. Segera pergi dari sini, ajak temanmu juga dan kau harus tutup mulut, ucap James, dengan tegas pada Erlan. Terlihat dari wajah Erlan yang pucat pasi, melihat lima orang yang terkapar tak bernyawa. Tubuhnya gemetar, karena satu kali dalam sejarahnya ikut serta meracuni orang lain. Jangan takut, justru kau menjadi pahlawan bagi para korban yang tak bersalah di luaran sana. Ratu adalah seorang pembunuh bayaran, bersama dua rekannya. Polisi pun tidak dapat menemukan jejaknya, karena dia begitu licik. Jika kau tidak ingin ikut mati, lebih baik keluar sekarang juga, ucap James menegaskan. Jadi, dia pelaku yang sering diberitakan? Tanya Erlan kaget. James menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia langsung menarik tangan Erlan keluar dari gedung itu, dan tak lupa mengajak rekan Erlan pula. Dari atas pohon, Fatih melihat kedatangan James bersama dua orang lainnya. Dia segera turun, memanggil James mendekat ke arahnya. James, panggil Fatih. James menyuruh Erlan dan rekannya menghampiri Fatih. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Kemudian dia berlari secepat mungkin ke dalam, dan memasang sesuatu di ruangan Ratu berada. Setelah memastikan semuanya siap, James langsung berlari dengan cepat, keluar dari gedung menyusul Erlan. Ayo, kita pergi sekarang juga. James mengajak yang lainnya segera pergi. Fatih yang mengerti pun, segera pergi jauh dari area gedung tersebut. Dia mengajak yang lainnya, masuk ke dalam mobil dengan terburu-buru. Haduh, berasa main film action ini, ucap Erlan, dengan nafas memburu. Iya, ini teh udah kayak maling aja, sahut Ujang. 3 menit kemudian. Duar. Terdengar bunyi ledakan yang menghancurkan gedung itu. Dari kejauhan, Fatih dan yang lainnya melihat dengan jelas bagaimana ledakannya. View, misi selesai. James menghela nafasnya lega, akhirnya tugasnya sudah selesai juga. Kerja bagus, puji Fatih dengan senyum puasnya. Akhirnya misi pembalasan berakhir dan terbayar tuntas, rasa lega pun dirasakan oleh Fatih. Dia begitu ingat jelas, bagaimana istrinya meregang nyawa dengan tubuh bersimbah darah. Hatinya remuk, hancur tak bersisa dan mengakibatkan dirinya depresi berat. Seruni seringkali mendatanginya lewat mimpi. Menyampaikan rasa khawatirnya, memikirkan anak gadisnya yang begitu ia cintai. Buliran bening lolos begitu saja, mengingat mendiang istrinya. Dendamnya telah berbayar, meskipun sakitnya masih menggerogoti dadanya. Bohong bila ia benar-benar mengikhlaskan Seruni. Nyatanya dia seringkali merasakan sakit yang luar biasa, sampai ia melukai dirinya sendiri karena rasa bersalah. Menjadi pelindung di keluarga kecilnya tidak berarti, saat ia gagal menjaga keluarganya sendiri. James mengusap punggung yang terguncang hebat. Senyum kepuasan itu sirna, berganti dengan lelehan air mata. Semuanya sudah berakhir, bos. Ikhlaslah walaupun menyakitkan, ingatlah masih ada seorang bidadari, yang masih butuh perlindungan dari cinta pertamanya. Titipan yang harus tetap dijaga, jangan sampai hal yang lalu terulang kembali.
Bukan hanya kau saja yang rapuh, bukankah putrimu juga sama terlukanya? Kau kehilangan seorang istri, tapi putrimu kehilangan sosok ibu yang selalu menemaninya di saat membuka dan menutup matanya, ucap James menguatkan Fatih. Fatih tak menyahuti ucapan James. Dia melampiaskan semua isi hatinya dengan menangis sejadinya, sampai kedua pria di belakangnya kebingungan. Tak berselang lama, keduanya ikut menangis juga, mendengar Fatih yang terus meracau di sela tangisnya. Sebagai sesama lelaki, mereka pun merasakan sakitnya. Lelah bermain membuat kedua bocah merasakan lapar. Aiman mengajak yang lainnya makan di tempat yang cukup ramai. Banyak orang yang duduk di masing-masing meja, sehingga kesulitan untuk mencari tempat duduk. Yah, penuh ya, ucap Elsa lesu. Gak apa-apa, kita pindah ke restoran lain aja ya, ucap Aiman. Ke restoran tante aja, gimana? Elsa bisa makan sepuasnya di sana, setuju? Ucap Laras memberikan tawaran pada Elsa. Gadis kecil itu memekik senang. Akhirnya ia meminta Aiman berjongkok, dan masuk ke dalam dekapannya. Langit menggenggam jemari sang ibu, matanya menyisir setiap sudut mal yang ia lewati, mencari sesuatu yang ia inginkan. Langit, kau mau sesuatu, nak? Tanya Aiman, saat melihat Langit sibuk melihat ke sana kemari. Langit menganggukkan kepalanya. Langit mau robot, tapi tidak tahu tempatnya di mana. Jawab Langit nyungir. Memangnya mau robot seperti apa? Tanya Aiman sambil berjalan. Yang bentukannya kayak dinosaurus, tapi punggungnya nyala. Dan mulutnya mengeluarkan cahaya kayak uap gitu, jelas Langit. Memangnya kamu lihat di mana, Langit? Ibu baru tahu ada robot seperti itu? Tanya Laras penasaran. Nanti Om carikan ya, kita makan saja dulu. Ucap Aiman memutuskan. Langit pun mengiyakan ucapan Aiman, dia dan yang lainnya pun keluar dari dalam mal. Sampai di parkiran, Laras memasukkan beberapa barang yang ia beli. Aiman mendudukkan kedua anak kecil di kursi bagian belakang, dan memasangkan seatbelt-nya. Sesampainya di restoran, keempatnya berjalan beriringan masuk ke dalamnya. Sebuah hal yang tak terduga, saat melihat dua pria hendak keluar dari dalam restoran. Mereka berpapasan dengan Laras dan yang lainnya. Keduanya hendak pulang tapi niatnya urung, ketika Laras dan yang lainnya tiba. Ayah, kakek. Panggil Langit kaget. Cucu kakek, habis dari mana ini? Tanya Daryono sumringah. Habis dari mall, aku dan Elsa main di sana. Jawab Langit dengan senyum merekah. Daryono menyapa Aiman dan juga Elsa. Pria tua itu dari dulu tak pernah berubah, dia seorang penyayang anak. Jeffrey berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Langit. Kedua tangannya dibuka dengan lebar, meminta Langit masuk ke dalam pelukannya. Sebuah momen yang tak pernah Langit bayangkan. Dengan polosnya, ia masuk ke dalam dekapan ayah kandungnya, yang langsung berdiri menggendong tubuh Langit. Pak, Mas, sapa Laras. Ada rasa cemburu, saat Langit berada di dalam dekapan Jeffrey. Tetapi Aiman menyadarkan posisinya, siapa di antara Laras dan juga Jeffrey. Sejahat apapun, Jeffrey tetaplah ia ayah kandung Langit yang tidak bisa diganggu-gugat. Laras mengajak Daryono untuk masuk. Kedua pria beda usia itu, memang sengaja berkunjung ke restoran untuk menemui Langit. Laras melirik ke arah Aiman, yang sedari tadi terdiam. Calon tunangannya itu hanya membalas senyuman hangat. Mas. Lirih Laras. Tidak apa, ayo. Ucap Aiman, mengajak Laras untuk duduk. Laras memanggil pelayan, untuk mencatat makanan apa yang akan disantap. Jeffrey terlihat mencuri-curi pandang ke arah Laras, dan hal itu terlihat jelas oleh Aiman. Ekhem. Aiman berdehem, untuk menetralkan suaranya. Jeffrey pun mengalihkan pandangannya. Laras mengambilkan air minum untuk Aiman, dan langsung diterima oleh Aiman sendiri. Sebelum makanan tiba, Langit menceritakan bagaimana ia bermain bersama Elsa di mall. Matanya berbinar bahagia, saat ceritanya disambut oleh Jeffrey. Laras merasa tak nyaman, karena berada di situasi yang tidak mengenakan. Dia merasa tak enak hati karena kedatangan Jeffrey, apalagi mantan suaminya itu seakan menunjukkan perhatiannya pada putranya. Sejujurnya, Laras tidak suka akan kehadiran Jeffrey, yang sudah membuat hidupnya merasakan banyak luka.
Akan tetapi, ia menahan semua rasa bencinya itu di hadapan langit. Agar anaknya itu tetap merasa semuanya baik-baik saja. Kenapa baru kau lakukan kebersamaan itu di saat kau menyesal? Semoga saja dia segera pergi, batin Laras. Ras, bagaimana keadaanmu? Apa masih sering kambuh asam lambungnya? Tanya Daryono memulai percakapannya. Laras mengalihkan pandangannya, dia menatap ke arah mantan mertua yang juga tengah menatapnya. Alhamdulillah tidak, Pak. Waktu itu aku hanya kecapean dan melewatkan jam makan, jadinya ya aku pun tumbang. Jawab Laras diiringi senyumannya. Syukurlah, jaga kesehatanmu dengan baik dan atur pola makannya. Jangan sepelekan asam lambung, karena itu dapat membahayakan dan bisa membuat nafas sesak, Ras. Ucap Daryono mengingatkan. Iya, Pak makasih, jawab Laras. Pesanan pun datang, pelayan menata makanannya di meja makan. Laras dan Aiman tampak begitu mesra dan saling melempar senyum, tak segan-segan keduanya berdekatan untuk menunjukkan pada Jeffrey bahwa keduanya adalah sepasang calon suami istri. Ada rasa panas di hati pria yang tengah memangku anaknya itu. Jeffrey sampai tak sadar, sendok yang harusnya masuk ke mulut langit, jadinya masuk ke hidungnya. Ayah, sejak kapan makanan bisa dikunyah di hidung? Protes langit mencereng. Jeffrey pun tersadar, saat langit menepuk lengannya. Dia segera mengambilkan tisu, untuk mengelap hidung langit yang kotor karena ulahnya. Maafkan ayah, nak. Ucap Jeffrey, dengan tangan yang masih sibuk membersihkan wajah langit. Aiman dan Laras kompak mengulum senyumnya, sementara Daryono menggelengkan kepalanya. Selesai makan bersama. Nampaknya Jeffrey gelisah, seperti ingin menyampaikan sesuatu pada Laras. Laras. Boleh kita bicara? Tanya Jeffrey dengan ragu. Bicara saja, balas Laras dengan datar. Aku ingin bicara empat mata, bisakah? Pinta Jeffrey serius. Maaf, waktuku tidak banyak. Jika ada yang ingin kau sampaikan, maka sampaikan saat ini juga. Tegas Laras, tak mungkin ia berduaan dengan Jeffrey. Karena ia tak ingin membuat Aiman tak nyaman. Laras sangat menghargai pria yang selalu ada untuknya, tanpa ada hal yang harus ia tutupi. Laras melirik ke arah langit dan Elsa. Dia memanggil Meli, untuk membawa kedua anak itu pergi. Agar tidak mendengar percakapan para orang tua. Meli datang menghampiri Laras, lalu membawa Langit dan Elsa menuju tempat bermain yang disediakan di restoran itu. Ras, kalau kalian ingin bicara, biar Mas ikut Elsa saja. Ucap Aiman mengalah. Tidak perlu, tetap di sini saja. Laras tetap kekeh, tak mau sendirian. Dia ingin Aiman melihat dan mendengar apapun yang keluar dari mulut Jeffrey. Daryono menyilangkan tangannya di depan dada. Dia ingin tahu apa yang ingin disampaikan oleh anaknya. Rencananya Daryono memang ingin menemui cucunya, Langit. Tetapi Jeffrey ingin ikut dengannya, dia pula memaksa agar bisa bertemu dengan Langit dan juga Laras. Akhirnya Jeffrey pun pasrah, mau tak mau ia berbicara di hadapan ayahnya dan juga Aiman. Ras, sebelumnya aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan selama kita bersama. Jeffrey menundukkan kepalanya, dengan rasa sesal yang menggunung di hatinya. Laras masih diam menatap mantan suaminya. Ia hanya melihat wajahnya saja, membuat dada Laras kembali berdenyut nyeri. Untung saja ada calon suaminya, yang senantiasa memberikan kekuatan padanya. Jeffrey mengangkat kepalanya. Dengan wajah sendu dan tenggorokan tercekat, ia mengumpulkan semua keberaniannya. Maukah kau kembali pada aku, Ras? Aku ingin kita seperti dulu lagi. Aku berjanji, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan melibatkan orang tua dalam biduk rumah tangga kita. Ucap Jeffrey memohon. JF. Jantung Aiman serasa dipompa lebih cepat dari biasanya. Dia beralih menatap Laras, yang masih menatap lurus ke arah Jeffrey yang hendak meraih tangannya. Tapi Laras menarik tangannya dari jangkauan Jeffrey. Demi apapun, dia sudah mengubur nama mantan suaminya, sejak ia kepergok tengah melangsungkan tunangan dengan Dania. Apalagi yang lebih menyakitkan, melihat Jeffrey menggenjot nikmat Dania di rumah peninggalan orang tuanya. Tubuh Laras berdesir, ketika kebanggaan Jeffrey keluar masuk, hingga Dania menganga dan mendongak kenikmatan.
membuat Laras merinding sebulu-bulu. Manusia itu lucu, melakukan sesuatu dengan begitu percaya diri, ketika menyesal dia meminta kembali. Kemana hilangnya rasa percaya diri yang begitu tinggi, sampai rela melihat anak istri tersakiti. Semua bakti yang selalu dilakukan demi sang suami, dengan mengharap ridho ilahi sudah Laras lakukan. Sebuah kehilangan sudah Laras rasakan. Dia tak bisa merasakan kembali, tendangan-tendangan kecil di dalam perutnya. Anak perempuannya harus pergi darinya, karena keegoisan mantan suaminya. Mengingat itu, air mata Laras mulai mengembun, bersamaan dengan sesak yang begitu menyiksa pernafasannya. "Kenapa kau minta aku kembali, Mas? Apa karena pelakor itu sudah kabur?" tanya Laras sinis. Jeffrey terdiam. 1000 kali penyesalan ia ucapkan, tak bisa menebus rasa sakit yang sudah Laras terima. "Bukankah saat itu, kau begitu bahagia dan dengan sangat tak berperasaannya melakukan hal menjijikan di kediaman orang tuaku? Jangankan saat melakukan hal itu, kau juga mengusirku saat hari pertunanganmu dengan dia. Padahal aku dan langit membutuhkanmu, anak gadisku harus pergi karena keegoisanmu. Apa kau tidak malu memintaku kembali?" Laras menumpahkan semua unek-uneknya di hadapan Daryono dan Jeffrey. Aiman menggenggam tangan Laras yang berubah dingin. Ia tahu seperti apa perjuangan Laras saat ia dicampakkan oleh suaminya. Membangun usaha, yang saat ini sudah maju pun bukanlah hal yang mudah. Jatuh bangun sendirian itu sangatlah menyakitkan. Kini, di saat Jeffrey sudah tak memiliki apa-apa, dengan mudahnya Jeffrey meminta Laras yang sudah berubah dan sukses kembali. "Maaf." Satu kata yang keluar dari mulut Jeffrey. Laras memalingkan wajahnya. Dia menumpahkan air matanya, yang langsung diusap oleh Aiman. "Aku senang melihat langit dekat denganmu sebagai ayah kandungnya. Tapi bukan berarti aku akan kembali padamu, Mas. Terlalu sakit bila melihat wajahmu, karena semua memori luka itu kembali berputar. Bila memang kau ingin bertemu dengan putramu, aku tidak akan melarangnya. Satu hal yang harus kamu tahu, pria yang saat ini berada di sampingku adalah calon suamiku." Ucap Laras, sambil melirik ke arah Aiman. Jebret. Bersambung.